Transisi dari Simone Inzaghi ke Christian Cifu mulai terlihat jelas dalam debut sang pelatih baru bersama Inter saat melawan Monterrey di Piala Dunia antar klub. Meski laga berakhir imbang dan diwarnai sejumlah peluang terbuang, La Gazzetta dello Sport menyoroti beberapa elemen baru yang menarik dari pendekatan Cifu. Formasi awal 3-5-2 yang digunakan ternyata hanyalah topeng. Di balik itu, Inter mulai menerapkan 3 pendekatan berbeda: perubahan strategi bertahan saat bola mati, fleksibilitas taktik, dan pressing tinggi yang lebih agresif. Dalam situasi bola mati, Inter kini lebih mengandalkan sistem zona dibandingkan marking individu seperti era Inzaghi. Sebagai contoh, saat menghadapi Monterrey, seluruh pemain bertahan ditempatkan dalam zona, kecuali satu, Acerbi yang bertugas mengawal Sergio Ramos secara individu. Ironisnya, Ramos tetap berhasil mencetak gol, menandakan bahwa sistem baru ini masih butuh penyempurnaan. Selain itu, Inter mencoba bermain dengan intensitas lebih tinggi saat kehilangan bola, meski kelelahan fisik masih terasa sebagai warisan dari musim sebelumnya. Dari segi taktik, Cifu mulai menunjukkan keberanian untuk keluar dari pakem lama. Jika 3-5-2 tetap menjadi dasar, kini Inter memiliki alternatif nyata. Masuknya Petar Sucik di babak kedua menjadi titik awal formasi 3-4-1-2, lalu berganti ke 3-4-2-1 setelah Mkhitaryan ditarik keluar. Dengan pendekatan yang lebih dinamis dan berani, Cifu memberi sinyal bahwa era barunya di Inter bukan sekadar kelanjutan, tapi juga pembaruan dari sistem sebelumnya. Waktu akan membuktikan apakah perubahan ini cukup untuk membawa Inter ke level berikutnya. Menjelang laga kedua Inter di ajang Piala Dunia antar klub melawan Urawa Red Diamonds, lini serang tim asuhan Christian Cifu tengah dilanda krisis. Dengan Marcus Thuram yang diragukan tampil akibat kelelahan otot, Cifu kini dipaksa memilih antara dua bersaudara Esposito, Sebastiano dan Francesco Pio untuk mendampingi Lautaro Martinez di lini depan. Menurut La Gazzetta dello Sport, Sebastiano dianggap tampil kurang meyakinkan di laga debut melawan Monterrey, meski penilaian itu bisa dibilang terburu-buru mengingat konteks dan kondisi tim. Sementara itu, Pio Esposito dilaporkan semakin membaik dan berpeluang kembali masuk skuad untuk pertandingan hari Sabtu di Seattle. Situasi cedera Inter memang mengkhawatirkan. Thuram masih berlatih terpisah dan meskipun kondisinya tidak serius, riwayat cedera di akhir musim lalu membuat tim medis mengambil sikap hati-hati. Artinya, peluang tampilnya Thuram di laga kedua sangat kecil. Pilihan utama Cifu pun kini mengerucut pada duel internal antara dua Esposito. Sementara itu, pemain-pemain seperti Hakan Calhanoglu, Davide Fratesi, dan Denzel Dumfries baru ditargetkan kembali saat laga ketiga grup melawan River Plate. Adapun Piotr Zielinski dan Jan Bisek hanya mungkin tampil jika Inter lolos ke babak gugur. Kondisi ini membuat duel melawan Urawa bukan hanya krusial untuk kelanjutan Inter di turnamen, tapi juga menjadi panggung pembuktian bagi para pemain muda yang kini jadi tumpuan. Inter Milan tengah memantau dengan cermat situasi Mehdi Taremi, yang belum bisa bergabung bersama tim di Amerika Serikat akibat konflik yang tengah berlangsung di wilayah Iran Israel. Striker asal Iran itu sejatinya sudah bersiap untuk berangkat ke Piala Dunia antar klub, namun terpaksa tertahan di Teheran setelah seluruh penerbangan dari dan ke Iran dihentikan. Meski terisolasi secara fisik, Taremi tetap menjaga komunikasi intensif dengan Inter. Menurut La Gazzetta dello Sport, ia berada dalam kondisi aman di sebuah kediaman pribadi dan terus menjalin kontak dengan tim melalui tim manajer Matteo Tagliacarne. Setiap 3 hingga 4 jam, selalu ada pesan atau panggilan antara sang pemain dan pihak klub. Dalam grup percakapan tim, Taremi sempat menuliskan "Sto bene" untuk meyakinkan rekan-rekannya bahwa dirinya baik-baik saja. Ia bahkan mengirimkan pesan dukungan jelang laga pembuka melawan Monterrey, yang membuat para pemain Inter terharu dan semakin termotivasi. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk membawanya ke Amerika Serikat, saat ini belum ada solusi aman yang memungkinkan. Bahkan opsi melintasi perbatasan darat dinilai terlalu berisiko. Di tengah situasi yang sulit, Taremi tetap tenang, memprioritaskan keselamatan keluarga, dan berusaha menjaga semangat positif. Seperti ditulis oleh Gazzetta, jika sepak bola bisa membantu Taremi melupakan kekhawatiran meski hanya sejenak, maka itu sudah menjadi kemenangan tersendiri. Inter Milan saat ini berada di titik transisi, di antara bayang-bayang era Simone Inzaghi dan langkah awal Christian Cifu sebagai pelatih baru. Menurut Tuttosport, tim belum sepenuhnya lepas dari beban final Liga Champions di Munich, dan kini harus menyesuaikan diri dengan perubahan gaya bermain yang dibawa oleh Cifu. Beberapa pembaruan mulai tampak,
seperti dorongan untuk melakukan tekanan ofensif lebih tinggi dan penataan ulang strategi bola mati dengan pendekatan zona marking. Namun, perubahan ini memunculkan pertanyaan, terutama karena musim lalu Inter hanya kebobolan 2 kali dari situasi bola mati. Gol dari Sergio Ramos di laga perdana melawan Monterrey, misalnya, lebih disebabkan oleh kesalahan individu ketimbang sistem baru itu sendiri. Cifu juga mulai mengeksplorasi variasi taktik seperti mendorong Henrikh Mkhitaryan lebih dekat ke area serang, sebuah langkah berbeda dari pola lama. Dari segi performa pemain baru, Luis Enrique dinilai tampil lebih meyakinkan dibanding Petar Sucic. Hal ini bisa menjadi indikasi awal kebutuhan Inter di bursa transfer, terutama jika Hakan Çalhanoğlu benar-benar hengkang, membuka celah untuk mencari regista baru. Selain itu, cedera ringan Marcus Thuram menambah daftar pekerjaan di lini depan. Tugas utama Cifu kini adalah membersihkan sisa-sisa kekalahan besar di level mental dan fisik, sekaligus menyusun ulang prioritas taktis demi membangun era baru yang benar-benar milik dirinya. Angioan Bonni semakin dekat menjadi milik Inter, meskipun Napoli masih terus memantau situasi untuk menjadikannya pelapis Romelu Lukaku. Namun, menurut laporan Tuttosport, sang pemain telah sejak lama memberi lampu hijau kepada Inter dan bisa saja bergabung dalam skuad untuk paruh kedua Piala Dunia antar klub. Meski saat ini ia masih dalam masa liburan dan belum menjalani persiapan fisik yang optimal. Dengan Marcus Thuram mengalami kelelahan otot dan kondisi lini depan yang terbatas, kembalinya Pio Esposito untuk laga melawan Urawa menjadi harapan tersendiri. Meski demikian, Inter tetap butuh tambahan amunisi secepat mungkin, dan idealnya Bonni sudah bisa bergabung dalam latihan di Amerika sambil menanti pendaftaran resminya pada 1 Juli. Kedua klub, Inter dan Parma, diyakini telah mencapai kesepakatan dasar pada angka 25 juta euro. Namun bentuk transaksinya masih dibahas, bisa berupa 20 juta euro plus bonus, atau 12 hingga 13 juta euro ditambah Sebastiano Esposito sebagai bagian dari kesepakatan. Meski Como juga tertarik pada Esposito dan menjadi opsi yang lebih disukai oleh pihak pemain, Inter tampaknya akan mendorong kesepakatan ini agar Bonni segera bergabung demi memperkuat lini serang di tengah padatnya agenda turnamen. Setelah Angioan Bonni, Inter Milan berpeluang kembali merekrut talenta muda dari Parma. Kali ini sasarannya adalah Giovanni Leoni, bek tengah yang juga diburu sejumlah klub besar Eropa. Namun menurut Tuttosport, hingga kini sang pemain belum menentukan preferensi klub tujuannya. Meski Inter berharap bisa mengulang jalur transfer seperti Bonni, proses negosiasi untuk Leoni masih tertahan. Tidak ada pembicaraan lanjutan yang konkret karena keputusan akhir tetap menunggu sikap sang pemain, yang tampaknya ingin menunggu perkembangan situasi sebelum mengambil langkah besar dalam karirnya. Untuk saat ini, semua pembicaraan masih dalam tahap awal. Inter dan klub-klub peminat lainnya harus bersabar sampai Leoni siap menetapkan arah masa depannya. Galatasaray terus menggoda Hakan Çalhanoğlu untuk pulang ke Turki, namun Inter tak akan melepas sang gelandang dengan mudah. Menurut Tuttosport, tawaran senilai 15 hingga 20 juta euro yang beredar di media Turki masih jauh dari tuntutan Nerazzurri, yang hanya bersedia membuka negosiasi di angka 25 hingga 30 juta euro. Sementara itu, Inter mulai mempertimbangkan opsi pengganti jika Çalhanoğlu benar-benar pergi. Pelatih Christian Cifu lebih memilih gelandang bertipe fisik dan dinamis, yang bisa membawa energi serta kekuatan dalam dua lini tengah. Pendekatan ini menandai perubahan signifikan dalam struktur taktik Inter di bawah Cifu, dan menjadi sinyal bahwa lini tengah akan menjadi salah satu sektor yang direvolusi apabila Çalhanoğlu meninggalkan Inter. Menurut Corriere dello Sport, Inter Milan tak bisa mengandalkan hanya Angioan Bonni sebagai tambahan di lini serang. Kepergian Korea dan Arnautovic, ketidakpastian nasib Taremi yang masih tertahan di Iran, serta masa depan dua Esposito yang belum jelas, membuat kebutuhan akan penyerang baru makin mendesak. Debut Christian Cifu di Piala Dunia antar klub memperlihatkan secara gamblang bahwa Inter kekurangan kedalaman di lini depan. Ketergantungan pada duet Lautaro Thuram terlalu berisiko, terlebih dengan kondisi fisik Thuram yang kini mengalami kelelahan otot dan diragukan tampil melawan Urawa. Meskipun Pio Esposito berpeluang kembali bermain, itu belum cukup. Direksi Inter pun telah menyadari situasi ini dan tengah bekerja untuk mendatangkan dua penyerang tambahan. Dua nama yang terus mencuat adalah Rasmus Højlund dan Bonni. Højlund, yang kini berseragam Manchester United, dinilai sebagai opsi ideal untuk menjadi pelapis utama karena sudah lebih matang dan siap tampil. Inter berharap bisa membawanya dengan skema pinjaman disertai hak atau kewajiban pembelian di akhir musim. Sementara Bonni, meski menjanjikan, masih dianggap sebagai pemain yang perlu waktu untuk berkembang.
Cifu menjamin kualitasnya, namun tetap menilai perlunya tambahan amunisi lain yang lebih siap pakai agar target-target besar Inter musim-musim depan tetap terjaga.